Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillalah wa may fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat wawasan baru pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Karin Umu Adam, moderator webinar pada malam hari ini. Sangat senang sekali menyambut Bunda semua yang berkenan hadir dan semangat untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga sehat dan selalu bahagia ya Bun, insya Allah. Nah, Masya Allah ini sudah ada 68 Bunda yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan semangat untuk mengikuti webinar malam hari ini. Nah, webinar malam hari ini adalah salah satu agenda rutin dari kelas stimulasi hijaiyah yang diadakan minimal 2 bulan sekali. Pada malam hari ini, pesertanya tidak hanya berasal dari kelas stimulasi hijaiyah saja nih Bun, sudah bergabung juga bersama kita para peserta dari ULWAP atau kuliah WhatsApp dari komunitas Bunda Kreatif atau KBK. Nah, jadi pada tanggal 10 Mei kemarin ya, telah berlangsung ULWAP yang terselenggara atas inisiasi komunitas Bunda Kreatif dan berkolaborasi dengan kelas stimulasi hijaiyah. Nah, komunitas Bunda Kreatif ini awalnya itu adalah grup WhatsApp yang berisi sharing printable gratis. Kemudian mulai aktif memberikan kelas belajar melalui WhatsApp untuk para bunda. KBK memiliki visi besar untuk bisa membantu para ibu di Indonesia agar bisa menjadi ibu terbaik untuk keluarganya dengan memaksimalkan sumber daya yang terbatas di rumah untuk menuju kreativitas yang tak terbatas. Bagaimana KBK bisa membantu ibu menjadi versi terbaik dengan keterbatasan? Nah, KBK atau komunitas Bunda Kreatif ini membantu menyediakan printable dan kelas online yang menunjang agar ibu dapat terus kreatif dan produktif di rumah. Wah, Masya Allah ya, melihat antusiasme para bunda yang begitu besar untuk mendampingi Ananda dalam belajar di rumah, khususnya dalam hal ini adalah mengenal huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang menyusun Al-Quran. Nah, tapi dengan cara yang menyenangkan. Akhirnya, kami dari tim KSH dan tim KBK mengadakan webinar pada malam hari ini dengan tema tips agar balita bahagia belajar hijaiyah. Nah, saya ucapkan selamat bergabung kepada para bunda dari ULWAP Komunitas Bunda Kreatif dan para bunda dari kelas stimulasi hijaiyah. Semoga kita bisa banyak mengambil ilmu baru ya Bun, dan tentunya ilmunya tidak hanya sampai di situ saja, tapi juga bisa kita praktikkan di rumah. Baik, susunan acara webinar pada malam hari ini yang pertama adalah materi inti dengan judul tips agar balita bahagia belajar hijaiyah yang akan disampaikan oleh Bunda Dini Umu Umar. Dilanjutkan dengan penjelasan sedikit tentang
KSH intensif, lalu sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Baik, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan profil dari KSH. Nah, kelas stimulasi hijaiyah adalah kelas online untuk orang tua dan mengajar dengan pengenalan hijaiyah menyenangkan dan mengoptimalkan stimulasi motorik dan sensoris. Kelas stimulasi hijaiyah ini digagas oleh Bunda Dini Fahma Insani atau biasa dipanggil dengan Umu Umar pada bulan Mei 2022. Inspirasinya berasal dari pengalaman pribadi mendampingi anak-anaknya. Nah, berikut ini Instagram kelas stimulasi hijaiyah. Kelas pertamanya ada di bulan Juni tahun kemarin, diikuti kurang lebih 1.300 peserta di WhatsApp. Berikut adalah visi dan misi dari KSH. Visinya adalah memberikan wadah kepada Bunda dan pengajar dalam mengenalkan hijaiyah dengan menyenangkan dan sesuai tumbuh kembang. Program KSH sendiri ada kuliah WhatsApp, kelas stimulasi hijaiyah intensif, lalu ada webinar KSH, ada virtual playdate KSH. Ini khusus untuk anak-anaknya yang Zoom, lalu ada KSH offline, dan media pembelajaran KSH. Nah, ini beberapa flyer dari kegiatan KSH yang sudah pernah berlangsung, dan ini adalah media pembelajaran KSH, ada kartu stimulasi dan ada buku stimulasi hijaiyah. Nah, baik, itu tadi penjelasan singkat tentang KSH. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:28, insya Allah kita akan segera memasuki materi inti ya, yang akan disampaikan oleh Bunda Dini. Nah, Bunda-Bunda silahkan siapkan buku catatannya jika ingin ada yang dicatat. Dan jangan lupa kita mengosokkan gelas kita lagi agar ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar kita terima dengan penuh. Ya, sebelum Bunda Dini menyampaikan materi, saya akan menyampaikan profil beliau. Profil pembicara, nama lengkap Dini Fahma Insani, nama panggilan beliau adalah Bunda Dini, nama kunyahnya Umu Umar. Beliau berdomisili di Jember, Jawa Timur. Sudah dikaruniai 2 orang putra soleh, Umar dan Hamzah, dan aktivitas sehari-hari beliau adalah sebagai ibu rumah tangga, berjualan dan mengurus kelas stimulasi hijaiyah. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Teknik Lingkungan ITS. Masya Allah. Baik, kita sapa dulu yuk Bunda Dininya. Assalamualaikum Bunda Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak? Kabarnya? Iya, terdengar jelas. Ya, alhamdulillah. Ya. Pelajaran apa? Sehat Bunda. Itu di mute ya. Cara belajar huruf hijaiyah. Benar, Ya. Visita Mama. Ada yang belum memastikan soundnya, mikrofonnya ya. Saya share screen aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, kesehatan, kemudahan, kemudian kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam webinar kelas simulasi hijaiyah berkolaborasi dengan KBK, Komunitas Bunda Kreatif. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang iman dan Islam. Pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar kelas simulasi hijaiyah maupun kelas 7 hari bersama komunitas Bunda Kreatif. Masya Allah, dengan peserta 78 peserta ya, Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bergabung dalam webinar KSH yang keempat ya kalau nggak salah, webinar yang khusus dengan pembicara saya ya. Jadi pada malam hari ini adalah webinar yang keempat yang saya sampaikan. Jadi mungkin materinya berputar itu-itu saja ya, dan mungkin pesertanya juga kurang lebih hampir ada yang dari peserta baru maupun yang peserta dari KSH intensif dan peserta yang pernah ikut webinar kami gitu. Cuman semoga aja bisa menjadi penyemangat dan menjadi pemantik lagi gitu untuk menyemangati bunda-bunda di sini dalam mengajarkan hijaiyah gitu. Dan untuk peserta baru mungkin materi ini juga tidak begitu asing ya, karena juga sebenarnya sudah pernah saya bagikan di Instagram. Yang ini aja tuh gambar yang ya, mohon di-mute ya. Baik, lanjut. Pada malam hari ini, apa yang akan saya bahas sebenarnya pernah saya sampaikan di webinar ataupun di Instagram Live gitu. Jadi tips balita bahagia belajar hijaiyah ini mungkin sudah pernah gitu, atau ada beberapa metode yang sudah pernah menyampaikan. Tapi ini adalah versi dari KSH, jadi versi kelas simulasi hijaiyah. Jadi bisa jadi bunda-bunda di sini udah pernah dapat materi semacam ini gitu, atau bisa jadi kurang cocok dengan materi dari kami. Jadi ini memang versi tipsnya adalah versi dari KSH gitu ya. Jadi apa aja? Materi utamanya adalah tentang bagaimana menghadirkan rasa bahagia saat belajar hijaiyah gitu. Jadi insya Allah bunda-bunda di sini yang hadir dan yang ikut kelas bersama KBK punya visi misi tentang anak belajar hijaiyah di usia dini gitu. Punya visi misi anak biar bisa Al-Quran di usia dini gitu. Jadi apa sih pentingnya menghadirkan rasa bahagia itu dulu ya. Kemudian kenapa kok kita mengajari hijaiyah? Kenapa enggak yang lain gitu? Materi pada malam hari ini ya berputar seputar itu gitu. Jadi insya Allah materi utamanya adalah tentang menghadirkan rasa bahagia kepada balita untuk belajar hijaiyah. Dan bahasan poin pertama adalah kenapa balita belajar hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah kenapa belajar di usia dini itu harus bahagia gitu. Mungkin dari beberapa orang gitu mengajarkan balita itu ya sewajarnya aja gitu, nggak usah dengan mainan atau nggak usah menyenangkan gitu. Ya seumumnya gitu loh, kayak misalnya si balita diajarkan untuk baca buku hijaiyah misalnya. Ya, kalau misalnya nggak bisa, misalnya dipukul atau apa gitu. Nah, itu ada beberapa orang yang punya metode seperti itu mungkin. Nah, pada malam hari ini juga akan sedikit dibahas kenapa belajar di usia dini itu perlu bahagia gitu. Dan kemudian
Poin ketiga adalah tipsnya. Tips agar balita bahagia belajar hijaiyah. Tentunya ini adalah versi dari kelas kami. Gitu. Nah, yang pertama adalah kenapa balita belajar hijaiyah? Kenapa nggak nanti-nanti aja gitu? Kenapa nggak pas saat dia sudah bisa duduk tenang gitu? Atau dia udah SD, atau udah SMP, bahkan kayak gitu ya. Mungkin dari beberapa orang di luar sana ada yang berpikir bahwa belajar hijaiyah bisa nanti-nanti aja gitu. Tapi insya Allah dari bunda-bunda yang ikut dalam webinar maupun dalam kelas bersama KBK, insya Allah punya pemikiran yang sama gitu. Jadi ingin balitanya bisa hijaiyah dan bisa mengeja maupun mengaji Al-Quran kayak gitu. Jadi ini apakah terputus ya ininya layarnya? Iya, apa slide-nya nggak jalan. Iya, qadarullah. Bisa dibantu ya Adam? Oh iya, Udah dari tadi berarti ya slide-nya. iya. Masih slide 1 ini. Oh iya, qadarullah. Sebentar. Bisa dibantu. Tapi saya punyanya apa PDF. Oh yang ini. Ya, mohon maaf ya. Kan sudah share ini ya? Udah bisa. Bisa. Udah di itu di apa full screen. Ya, full screen-nya nggak ini ya. Ini aja ya, berarti nggak perlu di ini atau gimana? Mohon maaf ya, kayaknya ini karena laptopnya tadi laptopnya yang biasa dipakai itu qadarullah lagi hang, jadi harus pakai laptopnya kakak. Baiklah ini ya. Iya. Lanjutlah. Ya, mohon maaf ya ketidaknyamanan. Jadi yang pertama tadi pembahasannya adalah kenapa belajar hijaiyah di usia balita. Jadi mungkin beberapa bunda ada yang berpikir bahwa nanti-nanti aja belajar hijaiyahnya pas usia 7 tahun atau bahkan yang lebih besar usia 8 tahun. Gitu. Tapi insya Allah dari bunda-bunda di sini ada punya gambaran bahwa belajar hijaiyah memang penting untuk di usia balita gitu. Nah, kenapa? Ada alasannya. Yang pertama adalah usia balita adalah usia emas. Kita sedang mengukir bukan di batu. Gitu kan. Ini sering banget dijelaskan gitu ya. Jadi sering sekali dijelaskan di beberapa seminar maupun beberapa penjelasan parenting tentang masa emas di usia 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6 tahun gitu. Jadi di beberapa penelitian di usia emas itu anak akan mengalami perkembangan otak sampai 90%. Nah, selama sisanya akan diraih ketika dia usia di atas 6 tahun gitu. Jadi kalau misalnya masa emasnya kita gunakan dengan maksimal, insya Allah pada masa selanjutnya itu anak akan lebih dimudahkan gitu dalam menakar, dalam belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi memang masa balita itu adalah masa-masa yang sangat sangat eman, kalau bahasa Jawanya eman kalau dibiarkan gitu. Jadi kalau misalnya punya balita, itulah kenapa kita perlu untuk menstimulasi mendorong perkembangannya agar lebih maksimal gitu. Jadi kalau misalnya kita baca-baca buku, balita itu otaknya gitu, simpulnya masih belum terhubung satu sama lain. Jadi ketika kita simulasi, maka si simpulnya itu akan saling terhubung, maka kita seorang orang tua punya andil untuk mengajarkan banyak hal di usia balitanya gitu.
termasuk belajar hijaiyah. Kalau misalnya di usia balita itu adalah masa yang emas gitu. Kalau misalnya kita ajarkan hijaiyah, insya Allah akan lebih mudah menangkap dibandingkan usia-usia setelahnya. Kemudian alasan yang kedua yang juga sering saya sampaikan, memori anak-anak itu melekat diri. Maka ketika huruf per huruf dirinya dihafal sejak dini, sejak usia kecilnya, maka anak akan mudah teringat di usia lebih matangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya pernah dengar dari webinar pertama saya dulu, ada kisahnya ketika ada seorang yang lupa ingatan gitu ya. Kisahnya ini dari Uni Sabi foundernya Atta. Lupa ingatan, ketika dia sadar itu dia pakai bahasa Jawa. Padahal dia tinggalnya itu di daerah yang bukan Jawa. Ternyata ditelusuri lagi masa kecilnya adalah dia berbahasa Jawa. Nah, maka memori masa kecil itu begitu melekat di anak. Kalau misalnya kita sedikit-sedikit hijaiyah, apa-apa hijaiyah di kehidupannya, insya Allah mendatangnya dia tuh akan lebih melekat dibandingkan ketika di usia yang lebih matangnya kita baru ajarkan. Kemudian yang ketiga adalah hijaiyah itu tidak mudah ditemui di buku atau di negara kita tuh nggak mudah kita nggak mudah dapat gitu loh guru-guru hijaiyah. Makanya kalau misalnya kita mengajarkannya itu harus bertahap. Jadi kalau misalnya di negara-negara Arab, ya kita di tembok-tembok pengumuman itu ada huruf hijaiyah, ada bahasa Arab. Nah, di negara kita itu nggak ada. Gitu. Kalau misalnya kita buka buku, itu juga bahasanya bahasa Indonesia. Baru kita baca Al-Quran, kita ketemu huruf hijaiyah. Gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu memapar atau kita perlu mengenalkan sedikit-sedikit huruf hijaiyah karena di negara kita nggak mudah ditemui huruf itu gitu loh. Jadi selipkan di simulasinya, selipkan di bukunya. Gitu. Kita punya buku tentang hewan misalnya. Nah, hewannya nggak ada bahasa Arabnya. Kita bisa cari bahasa Arabnya kemudian ini awalan katanya apa gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi memapar anak hijaiyah itu penting banget, terutama di negara kita yang memang nggak ada literatur atau buku yang umum yang tentang bahasa Arab untuk anak, jarang gitu ya. Kita harus buka Al-Quran baru kita belajar hijaiyah atau belajar Al-Quran gitu. Padahal di negara-negara Arab ya sebenarnya lebih mudah menemukan di kamar mandi, di tempat umum, di rumah sakit dan sebagainya itu pengumumannya pasti pakai huruf hijaiyah gitu. Jadi mungkin lebih mudah dalam hal anak-anaknya untuk membaca huruf hijaiyah walaupun nggak semuanya gitu ya. Tapi paling tidak ketika anak sudah familiar dengan bentuknya, insya Allah akan mudah untuk membaca Al-Quran ataupun mengaji ya. Gitu. Kemudian hal yang menjadi alasan adalah berburu pahala sebelum anak belajar hal lain di luar sana. Jadi usia 0 sampai 5 tahun itu anak bersama kita belum sekolah gitu. Kebanyakan ya atau 0 sampai 4 tahun. Nah, setelahnya anak akan bersekolah, akan banyak kegiatannya gitu. Ini terasa banget ketika anak pertama saya sekolah gitu ya. Yang saya ajarkan dulu gitu, yang saya simulasikan ketika dia 0 sampai 5 tahun gitu sebelum dia sekolah itu kan sering gitu lah. Terus ketika dia sekolah udah capek, udah ini gitu. Jadinya lebih banyak kegiatannya di sekolah. Andil kita sudah berhenti gitu ya, bukan berhenti semuanya sih, cuman kan lebih berkurang. Nah, ketika 0 sampai 5 tahun itu kita manfaatkan untuk mengajarkan hijaiyah gitu. Kemudian dia bisa membaca, mengajar, kemudian bisa mengaji. Nah, artinya kita punya andil dalam meraup pahala insya Allah ya. Jadi ketika dia udah bisa kita titipkan lah istilahnya, kita titipkan di sekolah, maka ketika dia bisa membaca Al-Quran, kita udah punya andil dalam mengajari anak gitu.
Seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya adalah contoh dari orang alim. Jadi orang-orang terdahulu itu kebanyakan membaca dan menghafalnya di usia dini. Jadi kalau misalnya kita membaca sejarah para ulama gitu, karena mereka juga di daerah Arab ya, kemudian daerah yang di daerah Arab, misalnya Mesir ataupun Madinah, Mekah dan sebagainya. Para ulama itu belajarnya ya tentunya dengan bahasa mereka gitu, bahasa Arab. Jadi lebih mudah dalam mempelajari Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita bukan orang Arab gitu dan kita ya kita di negara kita jarang ditemui di Arab, maka kita perlu mencicil ketika anak kita ingin belajar Al-Quran ataupun belajar hadis ataupun kita ingin seperti orang alim terdahulu belajarnya di usia kecil gitu. Kalau misalnya suara saya putus-putus, tolong diingatkan ya. Lanjut. Nah, kenapa anak harus belajar dengan menyenangkan? Ini bahasan yang selanjutnya gitu. Jadi, anak itu perlu dalam belajar menikmati proses belajar gitu. Jadi setelah kita tahu nih hijaiyah itu penting, kita ingin getol banget ngajari anak untuk belajar hijaiyah gitu. Tapi gimana caranya gitu? Gimana caranya biar nggak menekan, nggak maksakan gitu, atau anaknya menolak, gimana caranya gitu? Dan kenapa harus seperti itu? Dan kenapa harus mengajak anak belajar dengan menyenangkan? Yang harus kita ingat bahwa kembali lagi memori anak itu begitu melekat banget. Jadi yang proses belajar itu harus menyenangkan agar mereka yang diingat itu adalah proses yang menyenangkan ketika belajar gitu. Jangan malah bikin anak takut dalam hal belajar hijaiyah. Dalam hal ini belajar hijaiyah atau belajar apapun ketika masih kecil, akhirnya dia takut kalau misalnya kita menghadirkan sesuatu yang mungkin menyeramkan ketika dia masih kecil gitu. Jadi anak akan mengingat bahwa belajar adalah memori indah yang pernah kita berikan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngajari anak dalam hal ini hijaiyah itu dengan menyenangkan, insya Allah anak itu akan teringat gitu. Aku dulu belajar ba itu pakai pasir misalnya gitu. Aku belajar ba dengan gambar sapi misalnya kayak gitu. Itu akan insya Allah akan lebih teringat gitu di memori sang anak ketika belajar hijaiyah gitu. Jadi nggak trauma lah istilahnya ya dengan huruf-huruf hijaiyah yang dipelajari. Lanjut, kemudian cara menyenangkan itu seperti apa sih gitu? Versi kita atau versi mereka gitu. Kita harus memahami dulu versi menyenangkan bagi si anak itu gimana. Nah, dengan cara kita memenuhi kebutuhan fisiknya maupun kebutuhan sensorisnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat piramida belajar, jadi kalau kita lihat piramida belajar ini, nah kita lihat piramida belajar ini udah teori yang sudah lama tapi tetap digunakan ya karena memang sangat insya Allah sangat sesuai banget dengan kebutuhan anak dalam belajar gitu. Apa dulu yang dipelajari ini? Kalau yang dari bawah ini kita bisa lihat ada sensoris sama motorik gitu. Jadi ini sejak anak lahir gitu. Jadi anak lahir itu apa aja kebutuhannya gitu. Jadi kayak misalnya menyentuh, melihat, kemudian mendengar, merasakan, membau, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan sang anak untuk belajar gitu. Dan itu
menyenangkan karena memang sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Ya, ini kalau misalnya ada kendala lagi suara atau layarnya nggak terlihat, mohon diingatkan saja ya. Nah, ini jadi pentingnya kita mengetahui kebutuhan anak agar ketika kebutuhan anak itu terpenuhi, insya Allah akan menyenangkan bagi sang anak. Misalnya, anak kebutuhannya bergerak, tapi kita sendiri nggak usah gerak gitu. Akhirnya dia sebel gitu ya. Dia butuhnya gerak, tapi nggak dibolehin gerak sama Umi atau sama Bunda gitu. Akhirnya dia nggak senang gitu. Nah, ketika kita tahu kebutuhannya itu adalah bergerak, kemudian kita fasilitasi kebutuhan geraknya itu. Atau dia suka ngeremet mainan gitu, atau merusak mainan ya, kita anggap dia nakal atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah kebutuhannya, kita arahin ke sesuatu yang lebih positif, nggak merusak mainan, misalnya gitu. Jadi pentingnya orang tua mengetahui kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti sensoris dan motorik ini. Dan kemudian sampai ke puncak, yaitu kemampuan akademik, yaitu membaca, berhitung, dan menulis. Nah, belajar hijaiyah adalah kebutuhan belajar dari segi membaca. Jadi kalau misalnya dari sini aja ini udah istilahnya sudah rapuh, maka ke atasnya akan sulit gitu. Nah, ini. Jadi ketika kita ingin mengajari anak menyenangkan, maka penuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan si anak gitu. Sebelum dia mampu untuk duduk tenang dan tidak tersiksa dengan kondisinya yang harus diam gitu. Jadi penuhi dulu hal-hal yang mendasar ini, insya Allah anak akan itu adalah momen belajar yang menyenangkan bagi sang anak itu. Ini jadi pengajaran hijaiyah melalui stimulasi sensoris dan motorik, inilah yang KSH atau kelas stimulasi hijaiyah gagas. Jadi karena kita tahu anak itu harus menyenangkan pengajarannya, kemudian dia punya kebutuhan fisik maupun sensorisnya, maka kita perlu ketika belajar hijaiyah dioptimalkan sensoris maupun motoriknya kayak gitu. Jadi stimulasi hijaiyah itu punya pemikiran jangan menunda belajar hijaiyah, karena dengan belajar hijaiyah pun tetap dapat mengoptimalkan perkembangannya kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang menstimulasi perkembangan aja gitu, tapi nggak hijaiyah ya, karena itu memang prioritas atau itu kayak prioritasnya belum ke hijaiyah gitu. Jadi dia tahu perkembangan itu penting, tapi dia belum mengajari hijaiyah. Tapi ada beberapa orang yang belajar hijaiyah tapi nggak mementingkan perkembangan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir untuk belajar hijaiyah, karena dengan kita menstimulasi perkembangan aja itu sebenarnya bisa gitu dengan cara hijaiyah yang menyenangkan, stimulasi hijaiyah itu. Jadi nggak usah nunda-nunda belajar hijaiyah gitu, karena insya Allah dengan belajar melalui stimulasi sensoris dan motoriknya pun hijaiyah itu bisa, dan sensoris motoriknya pun akan terpenuhi bagi sang anak gitu. Baik. Nah, ini bahasan utama kita adalah tentang tips agar balita bahagia belajar hijaiyah itu kayak gimana sih gitu. Tipsnya ini versi dari kami ya.
Begini ya, udah full screen ya, insya Allah. Semoga Iya. nggak macet lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya lanjutin lagi tipsnya apa aja agar balita bahagia belajar hijaiyah. Yang pertama adalah niat, ikhlas, dan tekad kuat. Kemudian berdoa tentunya ya. Jadi kalau misalnya kita punya niat, tapi niat kita misalnya belok-belok atau niat kita kurang baik, amalan sebesar apapun, maka nggak akan bernilai gitu. Kalau misalnya kita punya niat yang benar, walaupun amalan kita kecil, insya Allah akan berpahala yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya niat apa, kita ngajarin anak hijaiyah gitu. Kemudian niat tekad kuat juga, insya Allah seberat apapun, misalnya capek ataupun aduh bosen nih ngajarin anak gitu misalnya gitu ya. Kalau misalnya niat kita ikhlas, tekadnya kuat, insya Allah seberat apapun akan dijalani gitu dan akan berusaha menghadirkan kebahagiaan ketika kita mengajari anak hijaiyah ataupun mengajari anak apapun gitu ya. Jadi yang pertama kali adalah kita meluruskan niat dan kita punya tekad yang kuat. Selanjutnya adalah kita berdoa gitu. Dan di awal pun ketika kita memulai pun kita harus berdoa gitu. Bukan hanya pas mepet kesulitan baru kita berdoa gitu kan, enggak ya. Jadi agar anak itu mau diajari hijaiyah, yaitu tadi niat ikhlas dan tekad kuat, juga berdoa. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode yang sesuai. Nah ini karena kita sekarang bahas tentang kelas stimulasi hijaiyah, maka balik lagi hal-hal yang berhubungan tentang stimulasi hijaiyah gitu. Kemudian bergabung dengan komunitas dan aktif di dalamnya. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Nah, niat ikhlas dan tekad kuat. Ini tadi yang saya jabarkan sedikit tadi, ketika kita memahami keutamaan apa yang akan kita dapatkan, kita akan berjuang gitu. Yaitu apa pahala jariah gitu. Kita akan menanamkan hal-hal bahwa belajar itu akan menyenangkan gitu. Belajar itu bukan sesuatu yang angker gitu. Atau belajar itu bukan sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari gitu. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita agar anak suka dengan belajar, suka dengan hal-hal yang tentang hijaiyah ataupun nanti pada saat di Al-Quran dia akan menyukainya gitu dengan izin Allah tentunya. Jadi kita perlu banget meniatkan itu semua karena Allah dan kita harus tekad kuat bahwa apa yang kita usahakan insya Allah akan berbuah manis gitu dan kita punya punya motivasi yang besar gitu ketika kita menghadirkan permainan yang menyenangkan. Oh, pada saat dia bisa Al-Quran ataupun dia dewasa, dia akan ingat bahwa per hurufnya itu diajari sama bundanya kayak gitu. Jadi kita harus punya tekad dan tahu keutamaan apa yang akan kita dapatkan sehingga kita bisa semangat untuk bersamai anak gitu. Kemudian menggunakan metode yang sesuai. Jadi karena kita bahas tentang KSH lagi-lagi, kita akan memilih untuk menyampaikan metode tentang KSH itu tadi gitu. Jadi apa sih stimulasi hijaiyah itu? Jadi yang mengoptimalkan sensoris dan motorik. Jadi ini adalah ikhtiar kita untuk menyenangkan anak gitu. Jadi tipsnya adalah kita pilih metode stimulasi hijaiyah ini karena dia akan membuat anak bahagia dalam belajar Al-Quran, belajar hijaiyah gitu. Kemudian stimulasi hijaiyah itu meliputi sensoris dan motorik, kemudian juga ada prinsip stimulasi hijaiyah yang akan membuat anak lebih bahagia dalam belajar hijaiyah kayak gitu.
Nah ini, anak bahagia, belajar hijaiyah, gimana caranya? Yaitu terapkan 6 prinsip stimulasi hijaiyah. Ini juga udah dibahas di kelas 7 hari, tapi juga akan saya sampaikan saat ini untuk peserta webinar yang nggak bisa ikut, dan juga sebenarnya ini adalah materi yang sudah pernah saya sampaikan di Instagram Live maupun di Kulbab gitu. Jadi bukan rahasia umum sebenarnya, cuman apakah bunda-bunda mau menerapkannya gitu kan? Jadi apa aja? Ini adalah salah satu tipsnya. Kita terapkan 6 prinsip stimulasi hijaiyah. Pertama adalah menyenangkan, kedua adalah sesuai perkembangan si anak, yang ketiga adalah sesuaikan minat Ananda, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kaitkan dengan benda sekitar, kemudian selanjutnya adalah kaitkan dengan bahasa Arab. Itu adalah 6 prinsip stimulasi hijaiyah. Jadi kalau misalnya 6 prinsip ini diterapkan, insya Allah nggak semuanya langsung blek gitu diterapkan gitu, karena keterbatasan kita ya tentunya. Dan memang nggak harus semua ini diterapkan secara bersamaan gitu. Yang paling tidak adalah menyenangkan dan sesuai perkembangan gitu. Jadi kenapa harus sesuai perkembangan? Karena ya tiap anak perkembangannya beda-beda. Kalau kita memaksakan atau kita, si anak ini kok bisa ya diajari hijaiyah pakai ini, aku ikutan gitu. Atau pengen niruin di Instagram misalnya, ternyata anakku nggak mau nih. Ternyata memang belum saatnya, belum waktunya untuk belajar untuk distimulasi ini. Akhirnya dia menolak gitu. Jadi menyenangkan dan sesuai perkembangan ini penting untuk kita terapkan gitu. Selebihnya kayak sesuai minat, kaitkan dengan bahasa Arab, kaitkan dengan benda sekitar, kemudian untuk mengeksplorasi hurufnya, itu adalah opsi ya, jadi bisa diterapkan bergantian gitu, atau bersamaan dua ataupun satu dengan yang prinsip yang menyenangkan dan sesuai perkembangan kayak gitu. Lanjut tentang prinsip stimulasi hijaiyah. Yang pertama adalah menyenangkan, dan yang kedua adalah sesuai perkembangan. Jadi misalnya kayak gini, kita siapin medianya yang menyenangkan, terus waktunya yang menyenangkan, kondisinya yang menyenangkan, dan kitanya, orang tuanya yang harus menyenangkan juga gitu. Misalnya kita udah menyenangkan nih, tapi anaknya lagi bad mood atau lagi lapar gitu, atau ngantuk gitu ya. Akhirnya nggak menyenangkan. Jadi yang menyenangkan tuh kayak gimana sih? Atau medianya harus yang mahal? Nggak harus yang mahal. Yang penting anak itu menyukai dan mungkin bisa dikerjakan bersama dengan orang tua gitu, Jadi yang menyenangkan mungkin bagi anak itu kebersamaan dengan orang tuanya gitu. Kayak gitu sih. Kemudian yang kedua adalah sesuai perkembangan. Kenapa contohnya adalah menempel? Karena beberapa anak kadang belum bisa menempel tapi disuruh menempel gitu. Jadi kadang sulit dan akhirnya menolak gitu. Karena kesulitan akhirnya anak itu akan gitu. Jadi prinsip stimulasi yang pertama dan kedua ini perlu diterapkan insya Allah di kapanpun ya, ketika kita menstimulasi anak kayak gitu. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah sesuaikan minat dan kemudian biarkan anak mengeksplorasi gitu. Jadi minat itu beda-beda tiap anak, dan kadang udah sesuai perkembangan, tapi pendekatannya kita nggak sesuai minatnya, akhirnya anak enggan gitu, kemudian atau sudah bosan gitu. Kemudian biarkan mengeksplorasi, karena indranya dan geraknya si anak, motorik dan sensorisnya anak itu membutuhkan asupan. Jadi asupannya stimulasi itu tadi gitu. Kalau misalnya nggak dibiarkan mengeksplorasi, ya anak akan bingung terhadap huruf-huruf yang mungkin sama-sama, bentuknya melungker-melungker, bentuknya asing gitu, nggak bentuknya kayak berterbangan gitu ya di kepalanya. Akhirnya dia
nggak mau gitu. Nah, cara selanjutnya adalah mengeksplorasi hurufnya. Oke, Masya Allah. Ya, jazakillahu khairan, Adam. Ya, wajazakillah khair, Ya, itu tadi tentang prinsip stimulasi hijaiyah yang ketiga dan keempat. Jadi kalau misalnya kita sudah sesuai perkembangan, kemudian anak kok masih menolak ya, coba sesuaikan sama minatnya. Karena anak itu butuh dituruti dulu apa yang dia sukai gitu. Baru nanti ketika anak udah nagih lagi gitu, kita arahkan sesuai dengan perkembangan yang memang harusnya kayak gitu. Kemudian biarkan mengeksplorasi itu tadi. Jadi anak butuh meraba hurufnya, anak butuh menggerakkan tubuhnya gitu. Mungkin dengan cara itu anak lebih tenang gitu, maksudnya energinya udah tersalurkan nih, jadi lebih mudah menangkap, bisa jadi kayak gitu. Lebih cepat konsentrasi dengan sensoris maupun motoriknya yang sudah terasah atau sudah mengeksplorasi si huruf itu kayak gitu. Lanjut ya, Om. Ya, kemudian selanjutnya adalah kaitkan dengan benda sekitar. Nah, ini juga penting gitu. Misalnya anak itu imajinasinya sangat sangat hebat banget, Masya Allah ya. Jadi dia bisa punya daya imajinasi yang sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya Bunda anaknya punya imajinasi seperti itu dan huruf hijaiyah menurutnya itu asing, mohon maaf Om, ini hilang ya. Ya. Jadi perlu kita memiliki pendekatan dengan huruf-huruf hijaiyah itu dikaitkan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya si A itu mirip tiang ya gitu. Atau si B mirip mangkok gitu. Ada baksonya jatuh gitu. Atau ini ada buku yang dari ini ya, penerbit Ziyad ya kalau nggak salah. Ini Masya Allah bukunya sesuai banget dengan prinsip stimulasi hijaiyah. Kebetulan ini ya ada pendekatan tentang mengaitkan benda sekitar. Contohnya kayak misalnya itu kayak kapal ada jendelanya 3 gitu. Nah ini akan terbayang sama anak gitu dan akan insya Allah lebih terekam bentuknya gitu. Kadang anak bingung antara batasa gitu. Nah kalau misalnya kita pendekatannya dengan benda sekitar, insya Allah anak akan lebih cepat menangkap berimajinasi. Oh iya ya, pokoknya kalau yang ketemu ya bentuknya kayak ayam, kayak bebek misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ketemu huruf la, bentuknya kayak gagang payung kayak gitu misalnya, seperti itu ya. Nanti bisa diimajinasikan sendiri bunda-bundanya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip selanjutnya adalah mengaitkan dengan bahasa Arab. Jadi kenapa kita punya kartu stimulasi hijaiyah yang ada bahasa Arabnya, terus bordernya juga sesuai dengan bahasa Arabnya, awalan depan bahasa Arabnya. Ya karena anak itu menyukai benda real, menyukai benda yang jelas di depan matanya gitu ya. Nggak tahu simbol gitu. Dia menganggap simbol itu sebagai hal yang sangat abstrak lah bagi dia. Akhirnya anak akan bosan atau anak nggak suka dengan simbol-simbol yang berjajar gitu. Masih belum bisa fokusnya itu untuk memahami simbol per simbol. Akhirnya kalau misalnya kita kaitkan dengan bahasa Arab, insya Allah anak itu akan lebih tertarik gitu. Gambarnya bunga, kemudian kita bisa tunjuk bunga asli. Ini bunga. Kalau bahasa Arabnya zahrotun gitu, misalnya kayak gitu. Apakah anak akan bingung bahasa Arab kemudian bahasa Indonesia? Insya Allah enggak gitu. Jadi ini adalah cara kita juga mengenalkan anak bahwa hijaiyah itu memang penyusun bahasa Arab gitu. Dengan hijaiyah kita bisa
membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bahasa Arab, gitu. Mau nggak mau ketika anak nanti belajar hijaiyah, ya akan belajar Al-Quran ya. Keinginan kita kayak gitu kan. Nah, bahasanya Al-Quran nggak mungkin bahasa Indonesia gitu. Per hurufnya kan dibacanya ya bahasa Arab gitu. Kita perlu memahamkan anak bahwa bahasa Arab, hijaiyah akan menyusun bahasa Arab, bahasanya Al-Quran kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari prinsip-prinsip simulasi hijaiyah dan alasannya kenapa kita memilih pendekatan dengan bahasa Arab gitu. Jadi agar anak tahu gitu hijaiyah itu bukan hanya sekedar simbol aja, tapi juga punya makna, punya arti gitu. Lanjut, Slide-nya macet ya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas dan aktif di dalamnya. Nah, ini bisa offline maupun online ya. Jadi kalau misalnya Bunda pengen ngajarin anak, terus anaknya pengen lebih semangat ya, lebih bahagia, bisa carikan tempat-tempat yang memang bisa menunjang gitu. Contohnya, misalnya TPQ yang sesuai dengan harapan ya tentunya. Atau tempat-tempat yang memang komunitas yang memang sesuai harapannya Bunda dan anak bisa punya komunitas juga gitu, lebih semangat gitu kalau misalnya temanku udah bisa nih baca gitu, aku juga kayak gitu. Jadi ini sebenarnya tipsnya agar anak lebih bahagia aja gitu karena punya teman, karena punya si bundanya punya komunitas juga gitu, bisa sharing juga, anaknya tahu temenku juga kecil nih juga belajar gitu, akhirnya insya Allah anak akan lebih termotivasi. Nah, jadi bergabung komunitas ini juga bisa bergabung di kelas stimulasi hijaiyah gitu. Jadi kami punya program intensif yang akan masuk nanti kelas alumni ketika sudah selesai pembelajaran selama 2 pekan gitu. Jadi ada agenda playdate juga setiap 1 bulan atau sampai 2 bulan sekali ada acara pertemuan online tapi ya. Jadi insya Allah ketika teman-temannya bisa menjawab harapannya, anak-anaknya Bunda juga semangat belajar hijaiyah kayak gitu. Nah, itu adalah ketiga tips yang saya paparkan pada malam hari ini. Nah, selanjutnya karena ngomongin tentang KSA intensif, selanjutnya saya juga ingin berbagi tentang apa sih KSA intensif itu gitu ya. Boleh dibukakan ya. Bunda, ada nggak ya? Slide-nya sudah saya bagikan kan ya? Iya dong. Dua mata saya, hidung saya satu. Unmute ya. Saya tidak dimakan. Dua telinga Unmute ya, saya yang kiri. Sebentar. Ya, tolong. Ya. Saya harus gabung lagi di Zoom ya, biar mudah ini. Bentar. Ini udah saya siapkan sebenarnya. Bentar. Iya. Sudah muncul, Om? Iya, sudah. Ya.
Jadi kelas simulasi JIA intensif ini adalah program 2 pekan yang kami berikan kepada peserta secara bertahap gitu. Jadi ada prakteknya juga, ada materi pendek, dan ada Zoom meeting juga selama 3 kali. Insya Allah kayak gitu. Lanjut, Nah, ini apa aja materinya. Yang pertama adalah motivasi mengajari berita dengan hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah langkah simulasi hijaiyah itu apa aja. Kemudian tentang lesson plan hijaiyah. Ini juga lesson plan ini udah dibagikan di KBK, tapi lesson plan ini juga diterapkan di KSH intensif. Kemudian yang keempat adalah membuat rutinitas Ananda. Lanjut. Materi selanjutnya dari KSH intensif ada, lanjut ya, ada prinsip simulasi hijaiyah yang sekarang kita bahas, tapi insya Allah juga di KSH intensif dibagi videonya, jadi nggak satu video satu pembahasannya dibagi gitu ya. Jadi insya Allah lebih apa ya, bisa dipahami lebih matang lagi untuk peserta gitu. Kemudian memulai huruf sambung juga insya Allah versi dari KSH ya. Jadi gimana sih cara huruf sambung ke anak gitu. Kemudian yang ketujuh adalah ketika anak mogok mengaji. Yang ke-8 adalah materi dan video inspirasi. Ada juga tahap pra membaca yang insya Allah saya bagikan di kelas kemarin juga sudah saya bagikan, dan di kelas intensif yang ke-5 ini juga saya bagikan. Lanjut. Totalnya insya Allah ada kurang lebih 11 video pendek dan ada 3 kali Zoom meeting. Ya, lanjut. Nah, fasilitasnya itu apa aja? Dapat worksheet gratis. Jadi worksheetnya sebenarnya sederhana ya, kayak huruf-huruf yang belum diwarna, huruf-huruf yang belum kasih dot misalnya. Jadi punya cara-cara gimana bisa berkreasi gitu. Kemudian juga insya Allah worksheetnya akan diupdate setiap ada playdate gitu. Kemudian belum ya yang tadi. Fasilitasnya adalah kesempatan praktek selama 2 pekan dan mendapat materi bertahap. Jadi yang membedakan dengan webinar maupun kuliah, materinya itu bertahap. Jadi bisa dipahami insya Allah lebih mantap ya. Jadi bisa bertanya juga kalau misalnya tiap materi itu yang dibagikan kurang paham atau kurang mengerti gitu. Dan ada kesempatan langsung praktek gitu. Kemudian komunitas yang saling mendukung, insya Allah. Kemudian kesempatan ikut playdate tiap 1-2 bulan sekali gratis ya. Kemudian kartu simulasi hijaiyah, fathah atau kasroh. Jadi di KSH intensif yang ke-5 ini, seperti yang KSH intensif yang ke-4, juga saya gratiskan. Jadi pendaftarannya sekaligus KSH intensif plus kartunya gitu. Jadi kalau yang 1, 2, 3 itu belum sama kartu, kalau yang 4, 5 itu saya wajibkan beli kartunya. Lanjut, pembayarannya, berapakah pendaftarannya? Lanjut ya Om. Ya lanjut aja. Adalah 178. Nah, ini yang udah pernah beli kartu simulasi hijaiyah cuman bayar 128 gitu. Jadi nggak usah beli lagi gitu. Pembayarannya 128.000 itu untuk kelasnya, 50.000-nya untuk kartunya. Nah, bagi yang belum punya pembayarannya adalah 178. Sedangkan kalau yang udah punya pernah beli sebelum ikut kelas intensif ini cukup bayar 128 aja.
Udah. Nah, ini kayak gini ya kartu stimulasi hijaiyah, ada bordernya dan ada bahasa Arab yang sesuai. Kemudian lanjut ini bukunya. Kalau peserta KSA intensif punya harga khusus yaitu 72.000. Lanjut ya. Nah, belajar hijaiyah lewat buku ada saran stimulasinya di setiap halaman. Jadi bisa tulis hapus juga, kertas juga lumayan tebal. Dan ini juga pernah saya bahas di webinar bulan Maret kalau nggak salah ya. Bulan Maret apa? Pokoknya sebelum puasa, insya Allah itu ada pembahasan tentang buku dan kartunya. Lanjut. Ini bonus dari kartu. Lanjut ya Om. Nah ini insya Allah kelasnya mulai tanggal 6 sampai 19 Juni. Pendaftarannya mulai malam hari ini sampai 1 Juni. Ini agak lama memang ya, jadi bisa berpikir beberapa kali apakah saya butuh atau enggak. Dan alhamdulillah ketika beberapa peserta juga punya progres ya, jadi enggak cuman main-main aja, kemudian anaknya nggak ngerti sama sekali hijaiyah gitu. Ya insya Allah ketika distimulasi dengan tepat dan mau aktif di dalam komunitas itu, dalam KSA intensif, insya Allah ada progres bagi Ananda gitu. Udah lanjut ya Udah itu sih ya. Sedikit tentang KSA intensif. Jadi KSA intensif ini juga salah satu mungkin solusi dari tips agar anak bahagia belajar hijaiyah kayak gitu ya. Baik itu Adam, mungkin ada pertanyaan ya. Jadi memang sebelum pertanyaan saya juga perlu menyampaikan ini biar bunda-bunda di sini nggak bertanya lagi di akhir atau di akhir udah mulai banyak keluhan ini nggak tersampaikan informasi ini gitu. Jadi itu ya kelas intensif kami 2 pekan, tapi insya Allah selama 2 pekan itu misal ada ingin mengulang lagi di KSH selanjutnya ada terbuka untuk alumni untuk belajar lagi kayak gitu. Udah sih Om. Mungkin ada pertanyaan? Insya Allah. Jazakillah khair Bunda Dini untuk pemaparan materinya. Ini sekaligus merefresh saya sebagai alumni dari kelas stimulasi hijaiyah juga, dan pasti banyak ilmu baru juga untuk Bunda yang memang baru bergabung ya pada malam hari ini. Ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bun. Izin saya bacakan ya untuk pertanyaannya. Mungkin kalau ada Bunda yang ingin raise hand, mau bertanya langsung, bisa, atau menulis di kolom chat juga bisa. Nanti insya Allah kita akan bacakan dan akan dijawab oleh Bunda Dini. Ini ada pertanyaan dari Bunda Rosi di Depok, usia anaknya 4,5 tahun. Bunda Dini, kalau dalam pengenalan dan pengajaran bahasa Indonesia untuk anak, kan ada tahap-tahapnya, Bun. Misalnya dari huruf dulu, baru persuku kata, baru kalimat. Kalau untuk hijaiyah, adakah tahap-tahap khusus yang serupa dalam mengajarkan hijaiyah yang bisa diterapkan sehingga anak bisa membaca rangkaian huruf hijaiyah sambung seperti dalam Al-Quran? Untuk mengajarkan tanda baca hijaiyah, urutan yang disarankan mulai dari mana ya, Bun? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bunda Rosy ya tadi. Ya. Kalau dari KSH sendiri, memang diawali dari fathah gitu. Kemudian huruf sambung,
kemudian huruf sambungnya dari bentuknya mat fathah. Nah, ini inspirasi awalnya dari foundernya Apka, Umi Febi. Kemudian baru kasroh, kemudian mat kasroh. Jadi huruf sambung itu bisa bersamaan dengan pengenalan mat fathah. Karena mat fathah itu misalnya sa, ba itu kan ada perubahan huruf yang huruf tunggal ke huruf yang panjang gitu. Jadi itulah pertama kali anak belajar huruf sambung pertama gitu. Jadi huruf sa dengan alif misalnya gitu. Jadi dibaca sa gitu. Tapi perubahan apa ya? Perubahan pelafalannya nggak terlalu jauh, cuman dipanjangin aja gitu. Tapi dari situ anak tahu perubahan bentuk ketika disambung. Misalnya huruf K. K yang sendiri dengan K yang dipanjangin satu ayunan itu beda kan. Jadi dari situlah mat fathah itu akan membantu anak belajar huruf sambung pertama kali kayak gitu. Untuk hijaiyah dari misalnya dari huruf suku kata gitu. Sebenarnya ya kalau saya pribadi kalau yang pernah saya baca dari buku yang keajaiban membaca tanpa mengeja itu yang saya paham ya. Jadi anak nggak harus ba gitu, nggak harus kayak gitu ya. Jadi ketika anak itu sudah memahami hurufnya, tahu hurufnya ini pelafalannya kayak gimana gitu. Fonik juga ya kalau bahasanya gitu ya. Kalau saya juga perlu belajar juga, cuman yang pernah saya baca itu mengenalkan huruf ABC itu juga nggak semata suku kata kemudian jadi kata gitu. Ketika anak sudah tahu fungsi bunyinya gitu, dia akan peka gitu. Peka, oh huruf A itu apel gitu misalnya gitu. Jadi dia tahu bunyinya, tahu huruf selanjutnya tuh bacanya gimana gitu. Jadi yang sepaham saya kayak gitu. Jadi saya juga terapkan di hijaiyah. Alhamdulillah, makanya kenapa perlu dengan bahasa Arab. Misalnya asadun singa misalnya gitu. Kita ngajarin anak pertama itu A asadun misalnya gitu kan. Awalnya anak taunya A aja gitu, tapi ketika dia tahu penyusun asadun itu ada A, ada sa, ada da, akhirnya dia tahu huruf sambung kan. Akhirnya dengan kata-kata yang biasa dia dengar asadun adalah singa kayak gitu. Seperti itu ya Bun. Semoga menjawab pertanyaannya dari Bunda Roshi. Mungkin kalau jawaban saya ternyata kurang sesuai bisa ditanyakan atau ditanggapi ya. Iya, mungkin gini ya Bun, kalau di KSH langsung dengan huruf hijaiyah fathah ya. Jadi bukan alif, ba, ta gitu, tapi langsung a, ba, ta gitu ya Bun ya. Iya, kalau dari KSH memang fathah dulu dan ini saya terapkan juga ke anak pertama saya belum gabung di Apka pun ternyata Apka juga pakai yang fathah dulu gitu. Karena huruf asli itu akan PR lagi, berubah lagi ke fathah itu akan sulit lagi. Misalnya alif jadi A aja misalnya atau hamzah jadi A. Itu kan akan menjadi PR tambahan lagi gitu. Jadi anak akan lebih susah mencernanya gitu. Iya, benar. Dan bahasa Al-Quran bukan bahasanya alif gitu ya Bun ya. Karena ada berharokat. Iya, huruf asli itu cuman beberapa surat di Al-Quran. Untuk huruf selebihnya kebanyakan itu berharokat. Jadi kalau dari KSH sendiri memang langsung yang harokat gitu. Baik, terima kasih Bunda Dini. Mungkin kalau Bunda Roshi masih ingin menanggapi, boleh di kolom chat ya, atau raise hand juga boleh. Selanjutnya ini ada
Bunda Rosani Mutiara, Masya Allah, rekomendasi banget ikut intensif kelasnya. Masya Allah. Lalu ada Bunda Ratnasari, Bunda Dini izin tanya, kalau sudah ikut kelas intensif, apakah akan bergabung di grup WA KSH atau alumni? Saya ingin ikut kelas intensif. Iya. Jadi sudah saya sebutkan ya, jadi kalau ikut kelas intensif, itu ada kemudian bergabung di kelas alumni yang dari KSH 1 sampai yang kemarin 4. Kemudian dan ada kesempatan belajar lagi di KSH selanjutnya. Jadi kalau misalnya butuh semangat lagi nih, butuh teman lagi untuk praktek, jadi ada kesempatan lagi untuk ikut di KSH selanjutnya. Jadi bayarnya 1 kali insya Allah, tapi ada grup alumni, kemudian ada playdate, juga nanti bisa gabung lagi di KSH selanjutnya, kayak gitu. Tapi dengan syarat dan ketentuan ya, jadi ya nggak semua yang pengen ikut lagi, kemudian diikutkan lagi ya. Insya Allah yang KSH kelima ini bisa untuk alumni, cuman nggak banyak. Ya, mohon di-mute ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari peserta Ummu Adam. Dari Bunda Nida di Jambi, usia anaknya 3,5 tahun. Izin bertanya, anakku alhamdulillah Allah kasih kemudahan dalam membaca Iqra atau hijaiyah dari sejak 3 tahun. Sekarang sudah Iqra 2. Semenjak Iqra 2 ini sudah ketemu mat atau panjang pendek. Ia belum paham dan merasa kesulitan serta kadang kesal tidak bisa. Saya pribadi tidak memaksa dan diulang-ulang terus walau belum bisa. Apakah ada cara dalam hal mengajarkan panjang pendek ke anak supaya paham dengan mudah dan menyenangkan? Jazakillah khairan, Iya, Masya Allah. Masya Allah, Nida. Bunda Nida ini, Masya Allah anaknya sudah bisa ya, jadi belajar hijaiyahnya Insya Allah nggak ketuker-tuker gitu ya mungkin. Tapi pas waktu huruf sambung, akhirnya bingung gitu ya mungkin. Nah, kalau yang saya pengalaman ikut APKA itu ada namanya kartu mat. Jadi kartunya itu untuk khusus memang kami sediain juga printable-nya gitu. Jadi kalau misalnya beli kartu fathah atau kasroh atau fathah kasroh nanti dapat printable belajar huruf matnya. Jadi kalau di APKA yang saya adopsi ya, APKA itu pakai kartu per hurufnya itu misalnya ma, ba. Jadi anak paham dulu panjang satu ayunan itu ma, ba, ka. Jadi perubahan hurufnya pun anak akan tahu dari mat fathah itu. Jadi ada 28 huruf fathah, ada 28 huruf mat fathah gitu. Insya Allah Bunda Ummu Adam bisa nggak share yang video yang tadi saya bagikan? Insya Allah ada alumni KSH Intensif 3, ini Bunda Betty ya, itu Masya Allah nandanya juga sudah bisa mat fathah, kemudian familiar dengan huruf sambung karena dari mat fathah itu ya dengan izin Allah. Ada nggak Kalau nggak salah perubahan huruf misalnya da kayak gitu. Sebentar. Ada ya? Ada. Ya. Ini laptopnya qadarullah ngehang terus ya. Ini coba ambil rekamannya tadi belum berhasil juga. Oh ini, sebentar ini. Jadi kalau misalnya beli kartunya juga dapat bonus printable-nya. Printable mat fathah gitu. Ini.
Nah, ini dari ini jazakillahu khairan untuk Bunda Betty. Ini ada yang tanya apa bisa beli kartunya saja? Ya bisa. Jadi nggak harus itu ya, nggak harus ikut kemudian beli kartunya. Ini nggak bisa gede, Ini nggak bisa gede, ya. Masih kecil ya munculnya. Iya. Videonya belum full screen. Belum full screen. Ya, jadi Bunda Betty ini Masya Allah, ini Umar ya nama anandanya. Ini termasuk cepat juga, termasuk progresnya Masya Allah gitu ya. Karena dulu awalnya huruf asli ke fathah itu lumayan balik lagi kan, tapi progresnya lumayan cepat. Usia 3,5 tahun sekarang. Ini beli kartunya di mana? Ini printable-nya gratis kalau beli kartu simulasi hijaiyah. Tapi kalau misalnya beli kartu mat fathah aja bisa. Itu tapi kertasnya nggak terlalu tebal dan ukurannya memang agak kecil ya. Jadi saya printkan kartunya, tapi kondisinya ukurannya nggak terlalu besar, jadi kecil-kecil gitu. Kalau mau ngeprint sendiri, dapat printable-nya kalau beli kartu simulasi hijaiyah yang fathah dan kasroh. Mungkin ada yang tanya-tanya tentang perkembangan anak atau tips lagi biar anak atau kendala anak, nggak apa-apa. Kendalanya apa? Kayak tadi Bunda Rida itu barusan kendala anandanya apa? Mungkin mumpung kita lagi live ya, jadi kita bisa tanya-tanya dan ngobrol. Ya, mungkin untuk Bunda peserta Kulwab yang sudah melaksanakan, ada tugas ya ya kemarin kalau nggak salah. Iya. Atau ada yang sudah praktek beberapa prinsip dan langkah stimulasi hijaiyahnya, mungkin ada yang merasa kesulitan atau ada kendala yang ditemui. Biasanya ketika udah praktek itu ya gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi. Iya, biasanya kita nyiapin udah banyak hal, ternyata anaknya gimana gitu ya. Ya, betul. Ini ada Bunda Anata mau bertanya, anak saya usia 19 bulan, masih belum fokus, suka nyobekin dan ngambil media belajar. Solusinya bagaimana? Jadi karena anak masih suka nyobek-nyobek, mungkin ini masalah sensoris ya kalau yang pernah saya tahu. Jadi ya diasah juga sensoris rabaannya gitu. Misalnya meremas kertas gitu, meremas kertas kemudian melempar gitu.
Jadi ada aktivitas meremas, ada aktivitas merambanya kertas itu, kemudian melempar, ada aktivitas motoriknya. Jadi yang misalnya meremas kertas, kemudian lempar di huruf ma, ayo gitu, misalnya kayak gitu ya contohnya. Jadi nggak harus medianya itu yang yang beli kemudian takutnya misalnya bahannya yang udah bagus digigiti atau diremet-remet gitu misalnya gitu. Nah, yang dibutuhkan menurut saya adalah sensoris rabaannya. Misalnya karena anak masih belum terstimulasi dengan baik sensorisnya, maka carilah aktivitas yang memang anak butuh, misalnya meremas pasir misalnya gitu, atau ya itu tadi kertas gitu. Kalau kertas buku, kalau buku nggak boleh diremet ya, misalnya kayak gitu. Coba ini diremet, kemudian dilempar ke sini misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya belum belajar hijaiyah, dilempar di kotak ini misalnya kayak gitu. Contohnya itu ya Bun. Mungkin terjawab. Iya, Masya Allah. Nanti ada mungkin saya kasih bocoran sedikit karena saya alumni. Nanti untuk para bunda yang bingung dengan perkembangan tumbuh kembang Ananda itu nanti insya Allah di Raisa Intensif juga akan dikasih seperti checklist gitu ya Bun ya, checklist tumbuh kembang. Jadi nanti pengenalan huruf hijaiyahnya sesuai dengan tumbuh kembang. Jadi insya Allah anak itu mampu karena sesuai tumbuh kembangnya, kadang nggak mau karena juga nggak sesuai gitu sama usianya gitu. Jadi insya Allah nanti dibahas lebih detail sih. Tapi sebenarnya sudah ada ya Bun ya, ini bocoran materinya di live Instagram, terus di beberapa rekaman webinar. Ya butuh konsisten dan mau praktek gitu. Kalau misalnya di target sama kelas tuh kayaknya lebih semangat ya, apalagi ada teman-temannya udah ngumpulin tugas, aku juga gitu. Atau kalau misalnya kita sendiri udah nggak ada temennya, akhirnya ya sudah gitu, nggak ada kemauan untuk praktek mungkin ya. Jadinya memang penting juga untuk cari komunitas gitu. Jadi solusinya biar mau bergerak gitu atau mau praktek adalah salah satunya adalah ikut kelas gitu atau ikut program yang melibatkan banyak orang gitu. Betul. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi Bun. Dari Bunda Irmania di Bekasi. Afwan saya mau tanya, kalau anak saya 3 tahun 10 bulan, stimulasi dengan bola hijaiyah ditempel di dinding. Awal fokus, tapi sebentar. Hanya beberapa bola saja. Selebihnya lebih senang bermain bolanya. Kalau seperti ini bagaimana ya, Ya, jadi kalau misalnya tentang rentang fokus itu sebenarnya bahasannya adalah usia. Kalau usianya masih 3 tahun, minimalnya adalah mungkin 6 menit itu udah lumayan lama ya, fokus 6 menit. Jangan berharap dia 10 menit atau 15 menit gitu, itu terlalu lama buat anak. Jadi ya lumayan lah kalau misal fokusnya udah fokus kemudian pengen main lainnya atau pengen dimainin nggak sesuai perintah atau nggak sesuai arahan gitu, ya memang wajar gitu karena fokusnya ya memang masih rentangnya masih rendah gitulah. Intinya ya nggak apa-apa tapi paling nggak ada aktivitas yang aktivitas di paparnya hijaiyah itu gitu, daripada enggak sama sekali atau anak enggak ya istilahnya enggak distimulasi sama sekali gitu. Jadi ya lumayan lah kalau misalnya udah pernah fokus atau fokusnya masih pendek gitu, nggak apa-apa.
Solusinya juga mungkin coba cari hal-hal yang diminati gitu. Biasanya yang diminati itu lebih lama rentang fokusnya. Misal kalau anak perempuan suka masak-masakan, kalau anak laki-laki suka mobil-mobilan atau hewan-hewan gitu. Itu rentang fokusnya lebih lama dan kadang sampai hurufnya selesai dia oke-oke aja gitu loh, nggak udahan gitu. Jarang sih seperti itu kalau misal sesuai minatnya, atau kalau sudah bosan baru anaknya nggak mau gitu ya, udah nggak mau main ini lagi, baru kayak gitu. Cuman fokusnya itu coba diasah dengan hal-hal yang memang dia minati dulu gitu. Kalau ternyata bola itu rentang fokusnya masih sebentar, pendek, ya nggak apa-apa coba pakai stimulasi dengan minat yang disukai dulu gitu. Permainan misal boneka-bonekaan, bonekanya dikasih hadiah juga, misalnya bajunya atau apanya gitu ya. Kemudian kayak kita mendongeng bonekanya itu namanya siapa gitu, misalnya namanya siapa ya yang bisa berawalan huruf fathah misalnya kayak gitu. Namanya misalnya Baba gitu, misalnya Baba tulisannya ada banyak gitu, misalnya kayak gitu. Sama namanya Nana gitu, ada huruf Na gitu. Kayak gitu ya, itu contoh sesuai minat, yaitu main boneka misalnya kayak gitu. Itu sih contohnya ya, kalau misalnya rentang fokusnya belum panjang bisa lewat stimulasi sesuai minatnya gitu. Ini ada lagi. Ada lagi, Bun, dari Bunda Nurlaila. Bun, maaf mau tanya, kalau anak sudah diajari 3 huruf, misal di minggu pertama, untuk minggu berikutnya, apakah tetap huruf yang sama apabila anak belum hafal, atau boleh huruf lainnya? Dan apabila anak sudah hafal, bagaimana cara mengingatkan lagi bila anak lupa? Iya. Kalau misalnya udah 3 huruf seminggu, kemudian huruf selanjutnya gimana? Huruf selanjutnya ya tetap aja, tapi yang 3 huruf itu kayak diikutkan, tapi fokusnya tetap ke huruf baru, tapi yang kemarin-kemarin tetap diikutkan gitu loh. Jadi ada yang lebih gencar yang baru, kemudian yang kemarin-kemarin sebagai murojaah gitu. Jadi penting juga mengikutkan huruf yang sebelumnya sudah dipelajari gitu. Terus misalnya udah hafal, kemudian lupa gitu, tetap huruf lainnya ternyata pas udah belajar huruf lainnya ternyata lupa, ya itu tadi diikutkan huruf yang sudah dipelajari, kemudian mengingatkannya dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu. Misal mengaitkan dengan bahasa Arab, atau mengaitkan dengan benda sekitar. Kalau dia misalnya lupa bentuknya atau lupa pelafalannya, biasanya saya misalnya dia lupa huruf to gitu. Apa ya tomat gitu. Dia misalnya dia lupa bentuknya gitu. Misalnya bentuknya to tapi dia lupa, diem gitu misalnya. Apa ya to? Apa ya ini gitu. Tomat, timun, terus dia to gitu. Akhirnya dia responnya ingat sama bahasa Arab yang biasa kita ajarkan kayak gitu. Terus misalnya ada huruf ba, dia lupa huruf ba misalnya. Kayak mangkok ya, itu apa ya? Yang titiknya di bawah gitu. Tapi apa itu dia ingat bakorun berarti ba gitu. Jadi ngingetinnya lewat stimulasi yang pernah kita berikan gitu. Jadi bisa lewat bahasa Arabnya, biasanya lebih sering sih bahasa Arabnya kalau saya ya, karena anak itu Masya Allah lebih cepat nangkep dengan benda-benda yang memang yang ada gitu. Kemudian simbolnya akhirnya
simbolnya akhirnya terekamnya, oh ini bahasa Arabnya ini nih gitu. Iya. Mungkin itu sih jawabannya. Semoga terjawab ya. Umu Adam mungkin ada lagi? Iya, Atau masih ada dicukupkan? Bunda. Masih ada ini. Masya Allah ini antusiasme peserta webinar malam hari ini. Masya Allah udah jam 9 tapi masih on fire kayaknya nih. Ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Ini ada dari Bunda Dina Fitria. Alhamdulillah anak saya sudah mulai belajar hijaiyah sejak usia 1 tahun. Sekarang Ananda usia 3 tahun dan sedang Iqra 2. Dari pengalaman saya, Alhamdulillah karena Ananda telah terbiasa saya berikan fun learning, jadi qadarullah anak sangat antusias diajak belajar apapun termasuk hijaiyah. Memang belajar apapun memang sangat berpengaruh mengenalkan anak sejak dini dengan metode menyenangkan. Yang sulit malah menjaga konsistensi saya sebagai orang tua untuk terus semangat memfasilitasi Ananda untuk belajar. Iya. Iya, benar sih. Karena itu tadi kata Bunda Dini ya, pentingnya berada di komunitas yang punya semangat yang sama gitu ya. Biar saling menyemangati kalau lagi mager, lagi nggak ada ide. Jadi bisa saling sharing. Lanjut ini ada dari Bunda Alfia di situ Bondo. Afwan mau tanya, misal anak kita janjikan sesuatu atau diberi reward setelah dia bisa atau tahu satu huruf, itu baik tidak untuk perkembangan anak? Rewardnya apa dulu ya? Ya mungkin apa ya? Nanti Apa kalau ya? bisa huruf ini, Ini sih, gitu. iya. Jadi ini pernah di grupnya ini apa? Di grupnya alumni APKA 5. Jadi waktu itu Masya Allah Anandanya itu kalau ngaji itu sampai 2 halaman, 5 halaman bahkan ya. Saya tanya apakah dikasih reward gitu. Beliau bilang enggak gitu. Kenapa gitu? Ya karena anak itu bakalan fokus sama rewardnya. Terus kemudian dia sebenarnya nggak apa-apa sih ya sesekali. Cuman jangan tekankan kamu ngaji dapat ini, kamu ngaji dapat ini. Akhirnya Anandanya akan nagih gitu. Habis ini aku ngaji, aku dapat ini ya, kayak gitu sih. Sebenarnya itu yang kekurangannya gitu. Terus beliau bilang, saya nggak pernah janjiin nanti dapat ini. Tapi ketika dia selesai, dia apa misalnya 1 jam atau 2 jam setelah dia melakukan pekerjaan yang baik, dia dibelikan apa gitu. Ini ya Kak, karena kakak udah jadi anak solihah misalnya kayak gitu. Jadi bukan reward itu bukan di awal gitu, bukan di awal sebagai perjanjian gitu. Jadi kayak kalau hadiah apa ya kayak surprise aja gitu loh, bukan dijadiin syarat gitu. Jadi biar anak nggak nagih gitu. Itu sih Om, kalau pengalaman dari salah satu bunda di APKA. Jadi itu inspiratif sih menurut saya dan memang susah gitu. Kalau misalnya kita kasih syarat, kamu ngaji dapat ini gitu, biasanya anaknya akan terobsesi sama reward-nya, akhirnya nggak fokus sama pekerjaannya. Pengalaman saya ya, dan saya juga butuh belajar dari bunda itu ya, umahat itu yang Masya Allah gitu. Jadi kalau misalnya anaknya berbuat baik, bilang ini pahala ini karena kakak tadi baik sama Allah dikasih hadiah ini gitu. Jadi bukan jadi syarat gitu ya, rewardnya itu bukan syarat. Jadi itu sih. Semoga menjawab ya Bunda. Mungkin ada lagi? Ada lagi Ada. dari Bunda Laila.
Anak saya usia 13 bulan. Misal distimulasi 2 huruf dalam 1 pekan. Untuk stimulasi ganti huruf sesuai lesson plan itu, apa kalau sudah bisa sebut atau paham hurufnya, baru ganti huruf selanjutnya dalam 1 pekan? Gimana ini? Sebentar. Saya juga bingung. Misal distimulasi 2 huruf dalam 1 pekan. Nah, untuk stimulasi ganti huruf sesuai lesson plan, apa kalau udah bisa sebut atau paham hurufnya, baru ganti huruf selanjutnya? Enggak sih, iya. Iya, paham. Menatap insya Allah ya. Kalau saya enggak sih. Jadi kalau anak usia masih 1 tahun, 1,5 tahun itu lebih pada pengenalan, bukan kita paksa dia mengucap gitu. Jadi kita kayak kenalin hijaiyah itu, misalnya ba itu bakorun gitu. Jadi kayak lebih pada pengenalan hijaiyah. Kalau anaknya masih belum mau melafalkan, nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu loh. Jadi dengan bersyair misalnya bakorun, bakorun. Jadi kayak dia dipancing itu dulu aja, jangan dipaksa. Ba, ayo bilang. Mungkin itu agak aneh ya, mungkin kalau pengalaman saya nggak gitu. Jadi kalau misalnya anak masih 1 tahunan, dulu kan juga pengalaman anak pertama itu usia 1 tahunan, nggak pernah dipaksa untuk bilang ayo bilang gitu. Dia aja baru ngomong, belajar ngomong ya enggak. Jadi usia 1 tahun, 1,5 tahun, saran saya adalah kita lebih aktif mengenalkan gitu, lebih aktif memapar dia dengan hijaiyah, bukan biar dia mengucap gitu, karena itu memaksakan kalau menurut saya ya. Jadi ya dengan bersyair, bercerita, ini huruf ba loh Dek, ini banyak, ini bisa membentuk kata sapi, mo gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya cerita tentang sapi gitu. Jadi nggak harus kita teter dengan hurufnya, kemudian harus ngomong gitu, ngomong gitu, enggak ya. Jadi saran saya nggak apa-apa, kita ikutin lesson plan. Dia belum mengucap nggak apa-apa, tapi kita punya arahan. Habis ini saya huruf da ya kayaknya. Habis a, ba, kemudian da, kan bentuknya beda ya. Da, ya udah dipapar dengan da, tapi yang kemarin-kemarin bisa diingatkan lagi gitu. Insya Allah 18 bulan atau 2 tahun anak bisa ngucap, insya Allah bisa akhirnya gitu. Itu sih kalau pengalaman saya, dan mungkin beberapa bunda juga kalau usia 1 tahunan, ya dengan stimulasi sensoris motorik, mungkin anak belum sepenuhnya bisa ngucapin gitu, tapi paling enggak dia familiar dengan bentuknya, dengan pelafalannya, bahasa Arabnya gitu. Jadi kalau saya dulu pakai syair dulu gitu, jadi syair keseluruhan, baru nanti per hurufnya baru dibuat cerita atau digambarin. Kalau saya sering digambarin gitu, anak saya digambarin. Misalnya sapi digambarin, ada ba besar, akhirnya dia familiar dengan hurufnya itu. Gitu. Itu ya Bunda, semoga terjawab. Iya, terima kasih Bun. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Irin, Umu Aisyah. Afwan izin bertanya, jika kita sudah menyiapkan permainan yang menyenangkan, kadang-kadang Ananda langsung main sendiri dengan asik tidak mendengarkan instruksi. Gimana ya jika begitu? Oh iya. Sebenarnya mencontohkan sih, kalau misalnya anak langsung main sendiri, misalnya Bunda punya mainannya gini loh cara mainnya gitu, misalnya gini. Ternyata dia asik sendiri. Terus cara mainnya kayak gini kalau Bunda, kalau Umi misalnya kayak apa ya? Yang bisa dimainin misalnya bola ya, kayak tadi contohnya bola. Ternyata dilempar-lempar aja gitu. Bolanya ini kalau Umi ditempel di sini. Ayo coba adik atau kakak dilempar juga yuk kayak Umi gitu.
Nah, itu insya Allah kita mencontohkan dulu sih kalau buat anak kayak gitu. Itu sih mungkin pengalaman yang lain bisa lebih ini ya, variasinya lebih banyak ya. Mungkin tiap anak karena beda-beda. Jadi ada yang memang ya langsung aja main sendiri gitu ya. Tapi mungkin yang paling efektif yaitu dicontohkan ya. Ya, mungkin itu ya pertanyaan terakhir kayaknya ya. Iya, pertanyaan terakhir di kolom chat. Ya, mungkin karena udah jam 9 kayaknya ya. Mm-mm. Kalau Ya, nggak ada, ya kayaknya udah nggak ada. Jadi buat bunda-bunda yang pengen punya semangat lagi atau ingin mendapat apa ya manfaat dari komunitas KSH kelas stimulasi hijaiyah, bisa gabung di KSH intensif 2 pekan. Kalaupun nggak bergabung, nggak masalah, bisa praktekkan apa yang disampaikan di webinar ataupun di Instagram maupun di kelas 7 hari yang dilaksanakan dengan KBK ini gitu. Jadi ilmu itu akan manfaat ketika kita praktekkan kan. Jadi insya Allah kalau misalnya Bunda bisa praktek itu insya Allah seneng banget gitu loh. Ada Bunda yang berprogres gitu bersama anandanya gitu. Dan semoga bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat gitu kan. Itu sih kalau saya sendiri tidak memaksakan kalau ikut KSH intensif berarti gini, kalau enggak ya berarti nggak dapat ini gitu. Enggak, jadi memang KSH intensif ini bagi yang ingin praktek lebih intens, kemudian punya komunitas dari KSH sendiri, dari alumni. Jadi itu tadi kami memfasilitasi bunda-bunda untuk bersama-sama gitu, punya semangat gitu setiap untuk mengajarkan anak hijaiyah gitu dengan cara-cara yang menyenangkan dan anak bisa berkembang sesuai dengan tumbuh kembangnya kayak gitu. Itu sih harapan dari saya gitu dari kelas stimulasi hijaiyah intensif maupun yang nggak ikut pun punya semangat untuk memberikan pengajaran yang menyenangkan untuk anandanya kayak gitu. Baik, itu saya kembalikan lagi ke Umu Adam. Silakan. Jazakillah khairan untuk Bunda Dini atas pemaparan materinya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tadi yang seperti Bunda Dini bilang, meskipun tidak bergabung di KSH intensif, tapi di Instagram maupun di Telegram itu sudah ada sedikit potongan-potongan materi dari KSH intensif. Jadi mungkin buat Bunda yang mau beli kartunya saja boleh, atau mau praktek saja dengan membuat permainan yang menyenangkan juga boleh, ikut KSH intensif juga boleh. Jadi pilihan ada di Bunda sekalian. Nah, tetap semangat buat Bunda. Ini Masya Allah udah jam 9:16 ya. Mungkin di daerah Indonesia bagian timur udah jam 10 lebih ini sepertinya. Masya Allah. Iya. Semangat untuk terus membersamai anak, belajar huruf hijaiyah, karena pahala jariahnya itu ya. Bayinya belum tidur. Bayangkan kalau misalnya anak kita bisa membaca huruf dari Al-Quran itu karena kita yang mengajarkan. Itu Masya Allah kita akan ikut
dapat pahala dari bacaan Al-Quran anak kita ya Bunda ya. Jadi semangat terus dan perbanyak ilmu, belajar, karena sebagai ibu kita dituntut untuk belajar terus nih ya. Masya Allah. Nah, ini ada sedikit informasi dari kami untuk Bunda yang ingin berbagi info kelas parenting dan sharing ilmu lainnya, bisa follow Instagram @stimulasihijaiyah dan @komunitas.bundakreatif. Nah, alhamdulillah sudah di akhir acara. Kami mohon maaf dari panitia webinar malam hari ini jika banyak kekurangan dan kendala. Dan terima kasih jazakumullahu khairan atas partisipasi dan semangat Bunda untuk ikut webinar sampai akhir. Baik, sebelum kita tutup Zoom-nya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.